warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Obrolannya lindur kali ini. Saya berada di kampung saya sendiri. Kampung Sinarasa, Desa Ciles, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung yang begitu indah, begitu nyaman, jauh dari hiruk-pikuk kota. Beginilah kalau orang kota bilang saya itu wong deso. Wong deso ini mumpung ke kampung, inilah keseharian saya dulu. Saya bisa dibesarkan itu dari beginilah, dari hasil begini. Alhamdulillah juga saya ditemanin sama saudara saya, adik saya sendiri. Beliau ini PNS, dia bisa membaginya untuk ini untuk bisa mengolah talanya karena keadaannya di kampung gitu, nggak tahu gimana cara membagi waktunya. Untuk itu kami persilahkan kepada dia untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi ya, tolong dibantu subscribe gitu. Coba jadi gimana caranya membagi waktu? Apa memang ini kalau kita kan ini mungkin sampingannya kok bisa gitu mengolah tanah sebanyak ini, kan sibuk gitu, gimana caranya gitu? Tolong, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa jadi inspirasi untuk yang lain sebagai pegawai gitu. Kalau ukuran luas sih nggak seberapa, cuman pekerjaannya kan ada yang ngerjakan. Oh gitu. Kita kan cuma Jadi mana? mendampingi aja, sekalian belajar. Sampai sekarang juga masih proses belajar gitu. Gimana caranya? Kalau dipikir-pikir bertani itu berat. Tapi kalau nggak mulai dari sekarang, mau kapan gitu kita nggak akan bisa gitu. Karena emang kultur kita tuh kan petani, mungkin ya kita harus mengikuti gitu. Suatu saat kan setelah udah pensiun Minimal ya orang desa di sini gitu ya. untuk kebutuhan sendiri dulu. Nanti kalau udah tahu baru kita ikut memperkuat swasembada pangan yang akhirnya kan bisa sampai ke yang lain juga hasil dari tenaga kita ini. Untuk mengerjakan ini biasanya kita itu merekrut orang apa gimana gitu? Ya kita cari orang yang kebetulan nggak ada kerjaan gitu. Soalnya kan di sini banyak yang membutuhkan gitu. Jadi kita nunggu aja dulu, lihat siapa yang bisa kita bawa ke sini untuk bekerja. Yang biasa bertani gitu. Yang biasa. Terus kan tenaga kerjanya kan sekarang semakin berkurang. Bisa kan? Karena mungkin orang-orang sekarang itu kan pinginnya itu ke kota kan gitu ya, generasi mudanya itu kan pinginnya pengalaman dulu gitu. Minimal kan yang bertani itu biasanya itu orang-orang yang sudah berkeluarga, orang-orang yang udah tua lah gitu kan. Emang zaman sekarang itu susah gitu cari yang itu untuk misalkan kita tuh kalau nggak ada yang bisa disuruh, gimana itu jalan keluarnya gitu. Misalnya udah nggak ada yang kerja, kita apa sendiri Ya nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin. Bunuh diri ya terus ya kalau gitu. Biarkan saja. Iya. Aduh. Orang lain. Tapi pasti ada wae. Tapi selama Ada, ini ya. Mas, ya asal kita nunggu aja lah. Gitu. Orang lain juga sama kan. Gitu. Kalau lagi proses garap gitu pasti pingin cepat. Kita nunggu aja. Kan alhamdulillah ya, kita tuh seolah-olah kita tuh punya perusahaan tapi kecil-kecilan bisa memperkerjakan orang gitu kan, itu udah ibadah ya. Saling. Gitu. Kita saling gitu sama orang lain gitu kan di sini. Ya berhubung mayoritasnya kita bertani, ya otomatis kita juga harus bisa bertani gitu kan. Akhir-akhirnya kita juga ya setelah pensiun mungkin apa yang harus kita kerjakan gitu, apa punya perusahaan sampingan yang lain selain ini?
Ada, tapi gak bakalan disebutin, masih rahasia itu soalnya. Nanti aja kalau udah dijalanin. Oh gitu ya. Kalau sekarang disebutin nggak kejutan nanti. Ya. Oh ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan ya Amin. apa yang beliau cita-citakan gitu. Untuk masalah keluarga gimana? Masalah keluarga misalkan apakah keluarga itu mendukung secara gini gitu, misalkan si ibunya itu yang di samping. ya, Kalau alhamdulillah. bertani itu apa Alhamdulillah. emang dia yang mengelola ini gitu. Oh, kalau istri saya nggak diikutan. Mm-mm. Kasihan lah. Oh gitu. Soalnya ini kan tadinya dari seneng juga, nggak termotivasi apa gitu. Cuman saya pengen tahu gimana sih jadi petani itu. Oh gitu. Jadi sekedar untuk mengisi kekosongan gitu ya, Saya hiburan. sekarang gitu. udah tahu bahwa jadi petani itu capek. Oh, gitu capek. Tapi kalau lihat hasilnya capek apa enggak ya? Kalau hasilnya sih tergantung. Setiap musim kan kita menghadapi kendala yang berbeda-beda. Setiap ini mulai dari garap pertama sampai akhir. Terus yang berikutnya juga pasti yang dihadapi juga berbeda, tergantung situasi dan kondisi. Hasilnya juga sama. Tapi kalau diperhitungkan ya senang juga. Jadi kita bisa bertani itu minimal kita bisa berbuat karya sendiri. Oh gitu ya. Jangan sampai nggak tahu gitu gimana sih Nanti dibobol kita sama makan ini orang. kok bisa jadi langsung beras. Kalau sekarang kan udah tahu dari mulai pembibitan terus sampai perkembangannya. Oh jadi lebih apik mungkin dalam mengeluarkan karena ini hasilnya ini capek sekali. Bukan lebih apik, justru kita lebih apa ya, Lebih tahu lah menghargai gitu ya. lebih besar keluar soalnya punya kan gitu. Oh iya. Kita Jadi lebih punya. menghargai gitu lah. Alhamdulillah gitu. Aduh, jadi petani itu kan kayak gini. Jadi kita tuh hanya pingin jadi beras itu harus begini. Jadi kita jangan menghambur-hambur kan gitu ya. Prosesnya juga susah gitu kan gimana. Jadi lebih menghargai gitu proses. Yang prosesnya penting kan kita itu. berkarya gitu ya. Kedepannya mudah-mudahan tanahnya jadi bertambah gitu ya. Amin. Untuk bekal pensiun gitu. Anak-anak udah ada yang biayanya agak tinggi-tinggi gitu dari ini. Kalau masih kecil, kalau anak-anak Kan kesempatan ini ya. masih kecil. Mumpung anak-anak masih kecil. Mumpung anak-anak masih kecil kan. Tapi kalau- nggak tahu kedepannya gitu apa ini bisa dilanjutin atau tidak gitu, tergantung situasi. mudah-mudahan apakah nggak kepingin gitu hidup di kota gitu kan, kerjaannya di kota gitu kan, Ya malah kalau pilih di desa gitu. Apa yang motivasi sehingga tidak kepingin hidup di kota gitu kan, orang lain mah pingin ke kota gitu, kalau ini malah di desa gitu, padahal PNS itu di kota hidupnya gitu. ya kalau di kota juga sih emang enak gitu. Cuman saya berpikirnya kan di sini mendampingi orang tua. Alhamdulillah. Jadi bukan berarti di kota itu tidak nyaman atau justru di kota itu lebih enak, fasilitas lebih banyak, Betul. terus jarak tempuh ke kantor lebih dekat. Cuman berpikirnya ada orang tua di sini gitu. Jadi sementara jadi belum tahu nanti ke depannya Depannya gitu. saya di mana gitu, belum tahu. Oh, ya. Cuman sekarang posisi untuk sekarang ya saya di sini sama orang tua Waktu gitu. itu mumpung ada emak ya gitu. Sama orang tua dulu. Kan lebih berkah lah gitu ya, lebih enak. Nanti kedepannya saya nggak tahu apakah masih, kita kan nggak tahu besok itu mau ngerjain apa, nggak tahu. Jadi saya nggak ada program apapun, yang penting sekarang kerjakan udah gitu aja lah. Oh, gitu. Air mengalir aja ya. Gitulah. Gimana gitu. Yang- Yang penting kita yang bisa- ikhtiar kan gitu. Yang bisa dikerjakan sekarang kerjakan saja gitu. Jangan membebani pikiran. Rileks cina gitu. Santuy. Santuy cina Kalau gitu. bisa dikerjakan kerjakan, kalau bisa enggak ya ditinggal gitu. Oh, intinya mah biarpun kita sambil bekerja kini kan kita bisa kelihatan lah orang tua berbakti lah gitu. Mumpung Jadi emak enggak masih ini ada, enggak gitu. Anak enggak berbakti. bukannya enggak butuh atau gimana, tapi kalau ini berat rasanya gitu. Jadi biarkan saja lah gitu. Nah, gitu Yang lah. penting tanggung jawab kita terhadap pekerjaan yang utama kan itu. Kita kan punya tanggung jawab pekerjaan itu. Kalau ini kan namanya juga habis luang waktu dari kerja. Kalau sempat dikerjakan, kalau enggak ya biarin aja. Tadinya juga bukan ini. Kalau dari Tapi sini ke kota alhamdulillah. tuh berapa jam itu dari sini tuh ke tempat Cuma kerja tuh? 30 menit.
30 menit kan tuh lumayan, berarti sehari 1 jam tapi masih bisa gitu mengerjakan kayak gini, luar biasa ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua termotivasi bagi yang nonton ini. Mudah-mudahan inilah, kalau kita hidup di desa, meskipun kita bekerja di kota, otomatis kita tuh harus bisa lah hidup di desa. Minimal kita mengolah lah, ada tanah, mungkin tanah kita, tanah orang tua kita olah biar berguna bagi orang lain. Karena belum sempurna seorang kalau tidak berguna untuk orang lain. Kita ini kan alhamdulillah bisa memperkerjakan gitu, meskipun tidak seberapa, yang penting hasilnya berkah kan gitu ya. Iya. Bisa mengerjakan gitu. Jadi punya lahan berapapun juga kita kerjakan. Jangan melihat lahannya sedikit atau besar. Yang penting prosesnya. Ini kerjakan gitu, yang penting bermanfaat begini, lah gitu ya. Ya kebetulan di daerah saya ini kan kulturnya kan pertanian. Kalau di daerah lain kan kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur kan itu udah lain. Selain pertanian kan ada peternakan. Banyak yang jauh lebih baik daripada saya. Mereka bekerja full tapi bisa sambil beternak, bisa sambil mengolah lahan perkebunan, dan banyak mendukung swasembada pangan. Itulah motivasi saya. Orang lain juga jauh lebih maju, jauh lebih baik dari apa yang saya kerjakan ini. Yang penting kita tuh harus pintar-pintar memanfaatkan Manfaatkan situasi waktu. dan kondisi ya, waktu terutama gitu, mengetahui waktu. Ya untuk itulah, terima kasih ya udah bisa berbincang-bincang di sini. Mudah-mudahan kita tambah berkah, dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan terutama ya. Untuk itu saya tutup dulu. Kehilapan dan kesalahan adanya di manusia, kebenaran hanya milik Allah. Untuk itu kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.